lebih mudah tepatnya ya. Oke. Lebih mudah beradaptasi dengan lensa progresif. Oke. Karena sebelumnya kita terbiasa menggunakan lensa digital. Berarti Gitu. biar nggak terlalu kaget mungkin ya Pak ya ketika jadi kita. biar nggak terlalu Jadi kayak oke, biar gak terlalu kaget gitu ya, dan ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Solaris, bertemu lagi dengan Fevi dan juga Bapak Muhammad Farid Nugraha dalam segmen Ruang RO. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai digital eye strain dan juga cara mengatasinya ya Pak ya. Betul. Nah, kali ini kita mau ngebahas apa ya? Penasaran? Yuk tonton videonya sampai selesai. Oke, sebelum masuk ke materi, gimana Bapak kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah, TVP sehat. Alhamdulillah, sehat sekali. Ini kayaknya hari ini cuacanya cerah banget ya Pak ya. Luar biasa, terik sekali sepertinya ya. Iya, betul. Nah, seperti suasana kita hari ini yang tentunya bahagia sekali nih Pak, Ya, ketemu dengan sahabat Solaris di rumah untuk memberikan informasi seputar isu-isu kesehatan mata. Ya. Gitu. Nah, seperti kita ketahui bersama ya Pak ya, bahwasanya memang perangkat digital ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari ya Pak ya. Betul. Betul. Dan seringkali memang terkadang kita lalai nih akan dampak buruk yang ditimbulkan gitu ya. Nah, di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai digital eye strain dan juga cara mengatasinya gitu ya. Nah, kira-kira di episode kali ini adalah jawaban Bapak ya atas solusi gitu ya yang dirasakan dari digital eye strain sendiri. Ya, betul. Sip. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi ya bagi teman-teman yang sekarang mengalami digital eye strain. Karena memang betul tadi kata TVP ya, bahwa perangkat digital itu tidak bisa kita lepaskan sehari-hari ya. Betul, Bapak. Ketika kita bekerja, bahkan ketika kita bermain pun, sedang bersantai pun ya nggak lepas dari handphone mungkin ya. Betul. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, handphone tuh pasti kepegang. Yang dicari pertama tuh handphone Bapak. Iya. Gitu. Jadi kalau zaman dulu anak kecil main gitu ya, main apa ya? Kalau di daerah Pepi namanya tuh main engklekan. Engklek ya. Kalau di saya tuh galah asin gitu ya. Ah iya betul. Ada yang main kelereng juga ya. Iya, bisa main layang-layangan pupus gitu ya. Bukan itu Pak. Beda konteks ya Pak. Beda. Gitu. Jadi kalau sekarang anak-anak kecil gitu ya, kalau Pepi perhatiin memang yang dipegang tuh handphone gitu. Ya, jadi betul. emang terjadi perubahan habit mungkin betul banget Bapak. Nah, langsung saja mungkin Bapak ya mengenai isi dari pemaparan materi yang akan kita bawakan di hari ini ya, tentunya dengan ahlinya gitu ya. Kita di sini mau mengupas mungkin ya solusi dari tadi ya, dampak dari penggunaan perangkat digital, yaitu tadi digital eye strain. Ya, betul. Nah, terima kasih TVP ya. Halo Sobat Solaris semuanya. Kita ketemu lagi ya di Ruang RO kali ini yang memang akan membahas isu-isu tentang kesehatan mata ya. Betul. Nah, di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai digital eye strain ya, TVP ya. Karena memang hidup kita pada zaman sekarang ini nih tidak lepas dari perangkat digital. Nah, ternyata perangkat digital itu mempunyai efek buruk TVP. Nah, kemudian dinamakan dengan digital eye strain atau stres mata digital, kelelahan mata karena perangkat digital. Nah, salah satu solusinya adalah lensa digital nih TVP. Tapi sebelum kita masuk ke lensa digital itu apa, desainnya seperti apa, memang bedanya dengan lensa kacamata itu biasa seperti apa. Nah, perlu Sobat Solaris ketahui ya bahwa mata kita itu bisa berakomodasi ya, khususnya bagian lensa pada mata kita. Nah, akomodasi itu apa sih? Akomodasi adalah proses menebal dan memipihnya lensa mata akibat kontraksi otot siliaris. Nah, menebal dan memipih ternyata mempunyai fungsi TVP. Gitu. Jadi ketika kita melihat dekat nih, lensa mata kita itu bakal menebal. Nah, sebaliknya ketika kita melihat jauh ke depan gitu kan ya, ketika kita memandang masa depan, lensa mata kita itu bakal memipih gitu. Nah, menebal dan memipih lensa mata ini disebut dengan akomodasi gitu. Dan pada saat kita melihat dekat ya, biasanya kan kita rekomendasi 25 sampai 30 cm ya untuk jarak ketika kita melihat dekat. Nah, jarak ketika melihat dekat tersebut itu disebut dengan akomodasi.
gitu. Dan akomodasi itu dia memiliki batasan gitu. Contohnya gitu kan ya, nanti mungkin ada gitu ya di videonya, ketika kita melihat tulisan di spidol ya, ketika kita berada pada 25 cm mungkin segini ya. Nah, kita tulisan di spidol itu mereknya masih jelas mungkin ya. Betul, tapi kita didekatkan, terus didekatkan, nah itu bakal blur, bakal buram. Betul, nah, betul, itu betul. adalah batas dari lensa mata kita bisa berakomodasi. Gitu. Nah, karena kita sekarang keseringan gitu kan ya, bekerja atau bermain atau ketika santai pun melihat layar digital, yang artinya berarti kurang lebih ya sepertiga hidup kita itu melihat jarak dekat ya. Betul sekali Bapak. Ya nggak? Iya. Karena misalkan kita 24 jam, 8 jamnya bekerja dan bermain, ya berarti lihat jarak dekat ya. Iya. 25 sampai 35 cm. Nah, karena kita sekarang aktivitasnya mostly kebanyakan 1/3-nya itu adalah dengan perangkat digital yang mengharuskan gitu kan kita melihat dekat, ya akibatnya akomodasi mata itu terus-terusan. Jadi si lensa mata itu terus menebal, si otot ciliarisnya terus berkontraksi. Betul. Gitu. Nah, itu yang menyebabkan ya terjadinya digital eye strain. Gitu. Ya, itu ya apa yang harus teman-teman ketahui. Oke. Nah, karena kita di bidang optikal gitu kan ya, ada nih solusinya. Solusinya apa? Namanya lensa digital. Nah, tapi sebelum ke sana, poin selanjutnya adalah kita perlu tahu dulu gitu, lensa digital itu apa sih? Atau definisi dari lensa. Karena kan lensa macam-macam ya. Betul, Bapak. Ada lensa kamera, ada lensa teleskop mungkin ya. Betul. Ada lensa teropong. Ya. Dan lensa-lensa yang lainnya. Nah, kalau lensa digital itu termasuk dalam kategori lensa optalmik. Gitu. Lensa optalmik itu apa? Lensa yang bertujuan untuk apa? Untuk mengkoreksi ya kelainan refraksi pada seseorang yang memiliki kelainan refraksi. Ya, dia memiliki power tertentu nih. Kalau misalkan dia miopia berarti powernya minus. Betul. Kalau dia hipermetrop berarti dia powernya notasinya plus. Nah, itu adalah lensa optalmik. Ya. Nah, ternyata lensa optalmik itu dia memiliki beberapa titik fokus. Ya, ada yang namanya lensa single vision. Ya. Gitu seperti kameramen kan single ya. Kameramen di sini mungkin ya. Kameramen di sini ya masih maksudnya pakai lensa single vision. Ya, oke. Bukan single yang lain ya. Aman. Gitu ya. Nah, single vision itu berarti dia hanya memiliki satu titik fokus untuk jauh saja atau untuk dekat saja. Selanjutnya ada lensa double fokus atau double vision. Nah, dia mempunyai sesuai dengan namanya tadi ya, mempunyai dua fokus nih. Yang pertama untuk jauh, yang keduanya untuk dekat. Kalau di optik biasa kita menyebutnya bifokus, itu ada 3 desain, kryptop, flat top, dan eksekutif. Ya, nanti mungkin akan kita bahas selanjutnya. Dan yang ketiga adalah lensa progresif. Nah, kalau lensa progresif ini gitu kan ya ditujukan khusus untuk orang-orang yang terkena presbiopia. Ya, usia 40 tahun ke atas seperti kameramen kita gitu kan. Kena lagi deh. Nah, ini udah disarankan memakai lensa progresif ya. Karena sudah usia 40 tahun ke atas. Nah, lensa progresif ini kenapa gitu? 40 tahun ke atas, karena 40 tahun ke atas akan terkena presbiopia di mana susah untuk melihat dekat. Nah, dibantu dengan lensa progresif yang bisa ada power untuk jauhnya dan ada power untuk menengah dan dekatnya. Gitu. Tapi tidak ada batasan dan transisinya lebih halus dibanding yang double vision. Nah, satu lagi karena teknologi semakin canggih ya, dan memang habitnya seperti yang tadi dikatakan sudah berubah. Ya, ada lagi gitu kan ya teknologi yang baru yaitu lensa digital. Jadi bayangannya kalau lensa digital bukan seperti Vegeta ya yang pakai lensa gitu terus ada bacaan-bacaannya gitu. Bukan seperti itu gitu kan ya lensa digital.
Nah, oke, berarti luar biasa ya Pak ya, ternyata banyak sekali jenis-jenis lensa gitu ya, khususnya di dunia optikal yang perlu kita ketahui lebih lanjut Bapak ya, ternyata karena biasanya kalau Fevi sendiri tahunya lensa itu cuma satu jenis gitu, yang biasa Fevi pakai atau mungkin sahabat di rumah pakai ya, sahabat Zolaris di rumah itu kan cuma satu buat lihat jauh atau mungkin kalau orang tua buat baca aja katanya ya Pak ya, gitu. Dan ternyata ini ada lensa digital nih yang menarik sekali untuk dibahas. Gitu ya. Nah, ini akan menjadi solusi bagi sahabat Zolaris semua di rumah. Dan untuk itu sepertinya nih Bapak Fevi pengen tahu lebih lanjut mengenai lensa digital. Jadi lensa digital ini apa nih Pak? Gitu. Ya, oke, siap. Terima kasih Teh Fevi. Nah, jadi buat sobat Zolaris semua, gitu kan seperti yang saya bilang ya, bahwa ada teknologi terbarukan karena memang perubahan habitnya kita sekarang di dunia digitalisasi ya. Dan tidak lepas dari perangkat digital, nah, sehingga mengakibatkan digital X-ray. Nah, solusinya adalah kita menggunakan lensa digital. Oke, nah lensa digital ini dia memiliki dua area Teh Fevi. Ya, jadi yang pertama area untuk jauhnya, dan yang kedua dia memiliki area atau yang sering disebut tuh booster oleh salah satu pabrikan ya. Untuk apa? Untuk kita melihat dekat, gitu loh. Nah. Ini ada contoh lensa ya Teh Fevi ya? Iya betul. Gitu kan ya. Nah, lensa digital ini ya bentuknya seperti ini gitu kan ya. Tidak ada secara khusus cut gitu kan ya atau batasan untuk fokus jauh dan untuk fokus dekatnya. Gitu ya. Tapi gitu kan ya, ketika kita memakainya itu bakal terasa. Ya, bakal ketika kita melihat lurus ke depan nih, lihat jauhnya jelas. Betul. Nah, ketika kita melirik ke bawah, ketika kita aktivitas jarak dekat, gitu kan ya. Nah, kita dibantu dengan area booster. Untuk apa? Untuk melihat dekatnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk meminimalisir akomodasi yang terjadi pada mata kita. Gitu. Karena kalau misalkan mata kita, lensa mata kita akomodasi terus-menerus, yang ada terkena digital X-ray. Mata kita lelah, betul, otot-ototnya tegang, gitu kan ya, terus berair, betul, bikin kering juga bisa kemarin ya Pak ya, kadang-kadang bikin kering juga, gitu kan ya, bukan kantong kering ya, bukan, beda lagi Pak, matanya yang kering, gitu kan ya, itu adalah salah satu ciri-ciri digital X-ray ya yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Gitu. Jadi sebenarnya bentuknya, desainnya gitu kan, secara kasat mata ya sama aja dengan lensa single vision biasa. Tapi secara desain dia mempunyai dua area, untuk jauh dan juga booster untuk area penglihatan dekat. Nah, kita sebutnya gitu kan ya booster ya, bukan area baca. Gitu. Karena ini gitu kan ya, si lensa digital ini beda dengan lensa progresif. Gitu, mungkin secara desain hampir sama 11-12. Betul. Tapi untuk powernya, kalau progresif itu kan biasa dimulai dengan power plus 1 ya. Iya. Plus 1 dioptri. Nah, tapi untuk lensa digital ini di bawah 1 dioptri. Ya, tergantung pabrikan. Misalkan ada Essilor, Zeiss, Hoya, itu ada yang mulai dari 0,25, ada yang 0,37, ada yang 0,75 dan lain sebagainya. Tergantung usia dan tergantung kebiasaan kita. Gitu, berarti ini dari segi desain juga berbeda ya tentunya dari lensa biasanya ya. Namun yang cukup menarik ternyata di sini antara lensa progresif dan juga digital ini tadi hampir sama ya. Cuman bedanya kalau progresif itu ada untuk jarak dekatnya tadi ya Pak ya, untuk mengkoreksi baca mungkin ya. Tapi kalau untuk digital sendiri dijadikan sebagai booster tadi ya, untuk mengurangi akomodasi mata kita. Oke. Nah, tadi nih sudah disinggung sedikit mengenai desain nih Pak. Lalu selain itu bedanya lensa digital dan lensa yang lain ini apa Pak? Kalau boleh tahu. Oke, siap. Nah, tadi kan kita sudah bahas ya Teh Fevi ya, mengenai jenis-jenis lensa berdasarkan titik fokus. Gitu kan, ada yang single vision di mana kita bisa melihat jauh aja atau untuk baca saja ya. Terus ada bifokal atau double vision ya. Itu untuk jauh dan juga untuk baca. Dan ada juga progresif. Nah, lensa digital ini sama percis nih, bukan percis ya, 11-12 lah gitu. Antara desain lensa digital dan lensa progresif. Cuman bedanya hanya di power aja. Gitu, di powernya yang lebih rendah dibanding dengan lensa progresif. Gitu. Nah, untuk detailnya nanti mungkin ada gambaran ya. Nanti kita tampilkan video. Gimana sih memang
kesannya gitu kita ketika memakai lensa digital. Iya, gitu biar tahu ya bedanya antara lensa tadi ya yang single vision dan juga digital atau progresif itu kayak gimana sih bedanya gitu ya Pak ya. Nah, untuk itu tadi kan disinggung mengenai koreksi ya Pak ya untuk penglihatan. Kalau misalnya nih Bapak izin nanya ya di luar sini. Kalau misalnya nih Pak, misalnya Fevi jarak jauhnya itu normal, tapi karena Fevi di depan perangkat digital terus-terusan, gitu Fevi juga pengen pakai lensa digital, itu bisa nggak sih Pak? Ya, siap. Terima kasih Fevi ya. Nah, jadi memang ada banyak orang yang memiliki problem seperti Fevi ya. Penglihatan jauhnya mah ya masih fine-fine aja. Betul. Ya, normal. Tapi karena memang pekerjaan yang menuntut untuk selalu melihat dalam jarak dekat ya, lensa digital bisa jadi solusi. Tapi dengan catatan Fevi. Apa tuh? Itu harus beradaptasi. Gitu. Karena apa? Orang yang biasa tidak memakai kacamata, ketika memakai kacamata dan ada powernya, itu pasti ngerasanya pertama gitu akan ada ketidaknyamanan. Ya seperti pusing gitu kan ya, terus jalan tuh merasa bergelombang. Nah, itu yang dirasakan untuk pemakai pemula. Apalagi gitu kan ya, si lensa digital ini mempunyai dua area fokus, untuk jauh dan untuk dekatnya. Nah, TPV jauhnya normal nih. Jadi ketika lihat jauh ya biasa aja seperti tidak memakai kacamata gitu kan. Tapi ketika ngelirik ke bawah ada uang jatuh itu di bawah. Langsung itu punya siapa ya? Iya. Sebenarnya 2.000 tapi kelihatannya 20.000 gitu kan ya. Karena ya pengguna baru gitu. Nah, selain itu gitu ketika kita jalan habitnya kebiasaan melihat ke bawah. Nah, itu perlu adaptasi karena ketika lensa digital itu kan power di bawahnya ya untuk dekatnya itu kan powernya plus ya. Nah, itu tuh biar bisa jadi terjadi efek gelombang gitu. Jadi kalau misalkan ditanya bisa nggak memakai lensa digital kalau misalkan orangnya normal, tidak ada miopia atau depan mata atau astigmat, boleh. Tapi dengan catatan gitu kan harus mau untuk adaptasi. Nah, seperti itu. Luar biasa sekali ya ini ilmu baru nih buat Fevi, karena Fevi pikir kan memang kalau lensa kacamata itu sama semua ya. Jadi kayaknya mulai sekarang Fevi harus mulai ganti nih pakai lensa digital gitu. Kemana Fevi gantinya? Ke Optik Zolaris. Boleh. Boleh. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Bapak, yang mungkin seringkali ditanyakan oleh rekan-rekan sahabat Zolaris di rumah mungkin ya gitu. Nah, sebenarnya lensa digital itu cocoknya untuk siapa nih? Gitu. Karena kan tadi kalau misalnya progresif itu cocoknya untuk tadi yang sudah memiliki keluhan tadi ya untuk usia presbiopia gitu. Kalau single vision untuk yang memiliki keluhan miopia gitu. Nah, kalau digital lens ini untuk siapa cocok? Siap. Oke, terima kasih TVV ya. Digital lens cocok untuk siapa ya? Tadi orang yang keluhan sama dengan TVV ya. Yang pertama adalah orang-orang yang setiap harinya gitu kan 8 jam atau lebih yang memang berinteraksi dengan perangkat digital sehingga dia mengharuskan gitu kan ya untuk melihat jarak dekat dalam waktu yang lama. Gitu. Yang kedua adalah yang sering mengalami keluhan digital eye strain. Karena belum tentu TVV ketika kita 8 jam gitu kan ya terus dengan perangkat digital. Tapi kalau misalkan kita punya ritme kerja yang waktu itu kita bilang ya, metode 20-20-20. Nah, digital eye strain itu belum tentu terjadi. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan tidak mengenal ritme itu dan kita mengalami digital eye strain setiap hari ketika kita bekerja, itu kan menurunkan produktivitas kita ya, dan juga kan jadi kurang nyaman ya. Nah, lensa digital ini gitu, salah satunya cocok untuk rekan-rekan semua, sobat Zolaris yang memang merasa terkena digital eye strain nih. Gitu. Jadi gunakanlah lensa digital. Nah, yang ketiga gitu kan bisa jadi nih untuk kita adaptasi ketika usia kita mendekati 40 tahun. Aduh, ini udah warning ini dari awal. Iya, betul. Nah, karena 40 tahun itu sudah mengalami presbiopia dan powernya kemungkinan kalau di tabel usia ya, itu +1 ya. Nah, kita mulai adaptasi dulu nih dengan menggunakan lensa digital. Sehingga nanti ketika mengalami presbiopia dan power yang harus diterapkan di lensa progresif itu +1, kita sudah lebih mudah tepatnya lebih mudah beradaptasi dengan lensa progresif. Karena sebelumnya kita terbiasa menggunakan
lensa digital. Berarti Gitu. biar nggak terlalu kaget mungkin ya Pak ya, ketika jadi kita. biar nggak terlalu Jadi kayak oke, biar nggak terlalu kaget gitu ya, dan ada berarti biar nggak terlalu kaget nih ya Pak ya, ketika kita pakai lensa progresif mungkin nanti ya, supaya nanti adaptasinya nggak terlalu lama kali ya, betul, gitu. Jadi udah dilatih nih sejak dini nih kita pakai lensanya. Seperti itu. Oke. Tadi kan kalau lensa digital itu cocok untuk usia produktif nih Pak ya. Betul. Kita semua nih mungkin di sini ya, gitu, kameramen mungkin teman-teman editor gitu kita. Kalau kameramen progresif tapi oh gitu. Udah beda usia. Beda usia. Gitu. Untuk kita semua yang mungkin di depan layar digital lebih dari 8 jam mungkin ya, gitu tadi cocok pakai lensa digital. Nah, tapi pertanyaannya nih Bapak, karena memang ini lensa digital, itu bisa dipakai kita untuk sehari-hari atau memang bisa kita pakai khusus buat kerja aja nih? Iya. Siap. Oke. Terima kasih Teh Bevi. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Karena orang Indonesia itu senang yang praktis ya. Betul banget. Iya. Pengen yang multifungsi. Gitu kan ya, dengan budget seminim mungkin. Kali itu yang terakhir paling relate tuh. Paling relate kayaknya ya. Nah, tapi kita menurut penelitian, orang luar negeri itu dalam 1 tahun itu dia memiliki 2-3 kacamata tadi. Untuk aktivitas yang berbeda. Contohnya ketika di luar ruangan ya dia memang menggunakan sunglass yang mempunyai UV protection. Ketika di dalam ruangan dan dia bekerja dengan perangkat digital, dia memiliki kacamata yang berbeda. Contohnya lensa digital dengan perlindungan anti sinar biru. Betul. Gitu. Nah, sebaliknya kalau orang Indonesia kan pengennya multifungsi ya. Betul. Tuh, jadi ketika bekerja ya udah pakai kacamata ini, ketika keluar juga ya sama pakai kacamata ini juga ya. Nah, sebenarnya bisa gitu, tapi gitu kan ya, ada catatannya karena dia memiliki power 2 kan. Ya, dia mempunyai 2 area untuk jauh dan untuk dekat. Artinya ketika digunakan sehari-hari nih, ketika menyetir, ketika jalan-jalan, bisa nggak? Bisa, karena dia punya area titik fokus untuk jauhnya. Kalau orang yang miopia atau hipermetro, ya. Nah, bisa untuk kerja dengan perangkat digital nggak? Atau lihat jarak dekat, bisa nggak? Bisa juga, karena dia punya area untuk penglihatan jarak dekat, yang tadi untuk meminimalisir akomodasi. Tapi gitu kan ya. Wayahna ya, wayahna. Wayahna gitu ya. Kalau misalkan dipakai untuk 2 aktivitas, berarti kita harus mau untuk adaptasi. Oke, jadi balik lagi ke adaptasi tadi ya. Betul, gitu. Kenapa harus adaptasi ya? Karena itu yang biasa mungkin kita pakai single vision, lirik atas, bawah, kiri, kanan, powernya sama TVP. Betul. Ya nggak? Nah, tapi ketika kita pakai lensa digital, ngelirik ke atas, ngelirik ke bawah, itu powernya berbeda. Dan itu yang menyebabkan orang itu sulit gitu kan ya untuk beradaptasi dengan lensa digital ini. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya bisa atau nggak bisa, tapi dengan catatan gitu kan ya, rekan-rekan semua, sobat ini semua harus mau untuk adaptasinya. Tapi rekomendasi sih memang bukan untuk yang orang normal. Maksudnya kalau bukan, maksudnya yang nggak normal gitu, aku di sini, bukan yang kayak gitu. Siap aku gitu, bukan yang gitu. Maksudnya yang tidak memiliki kelainan refraksi, tapi lebih direkomendasikan untuk orang yang sudah memiliki kelainan refraksi. Karena apa? Dia sudah terbiasa memakai kacamata dengan ukuran power tertentu. Nah, tinggal dibantu nih, karena dia habitnya lihat dekatnya sering. Nah, dibantu supaya tidak terkena digital eye strain, pakailah lensa dengan desain lensa digital. Gitu. Nah, ini yang menarik nih Pak nih gitu ya. Tadi Bapak kan bilang kalau lensa digital itu kalau orang luar negeri itu punya 3 kacamata ya sekali. Ya, 2-3 kacamata. Kalau di Solaris cukup 1 berarti apa ya? Cukup 1 kan? Pengennya sih 2 atau 3 Oke, ya. boleh. Itu tangan dong buat kita semua. Ayo biasakan. Satu orang ya, 2 kacamata. Buat aktivitas berbeda ya. Nah, ini Pak tadi yang menarik itu bahwasanya tadi lensa digital itu bisa dibarengi dengan perlindungan anti radiasi. Berarti ini tuh lensa digital itu berbeda dengan lensa anti radiasi, Pak. Nah, siap. Nah, sobat-sobat semua, ini pertanyaan bagus ya, TBB, karena balik lagi orang Indonesia tuh ingin praktis, gitu kan? Ingin semua all in dengan budget tipis gitu.
Itu relate. Nah, kita coba telaah gitu kan ya, lensa anti Blu-ray dengan lensa digital. Betul. Nah, bedanya di mana? Kalau lensa anti Blu-ray bedanya di namanya coating atau lapisan. Oke. Nah, anti Blu-ray itu lapisan yang bisa gitu yang memblok atau memfilter sinar biru yang masuk ke mata. Nah, sinar biru itu punya bahaya. Kita sudah tag belum ya sinar biru ya? Belum, baru belum, sinar UV. Nanti coba kita bahas yang mana bikin penasaran dulu nih sama di rumah. Nah, jadi sinar biru itu gitu kan ada yang baik dan ada yang berbahaya. Betul. Nah, tugasnya si anti Blu-ray ini adalah memblok sinar biru yang berbahaya masuk ke mata. Karena jangka panjangnya bisa menyebabkan degenerasi makula. Oke. Gitu ya. Nah, kalau lensa digital ini bukan dari sisi lapisan atau coatingnya, tapi dari sisi desainnya. Yang dia memiliki area untuk jauhnya dan area untuk dekatnya. Dan lebih baiknya adalah kombinasi. Jadi lensa digital dengan coatingan anti sinar biru. Gitu. Jadi kalau anti sinar biru itu lebih ke mata kita itu biar nggak perih. Karena cahaya yang berlebihan masuk ke mata kita. Tapi kalau lensa digital itu lebih ke kenyamanan pada saat kita beraktivitas jarak dekat. Jadi bukan hanya perangkat digital aja. Betul. Kalau misalkan kita sering baca, itu kan lihat jarak dekat. Tapi kan nggak ada sinar dari itu ya, dari baca buku itu ya. Nah, kecuali kalau misalkan lihat foto mantan mungkin ada sinar. Ini kayak di sini mungkin ada. Ya, ketika baca buku kan tidak ada sinar di sana ya. Betul. Nah, tapi bakal tetap nyaman karena apa? Kita menggunakan lensa dengan desain lensa digital. Gitu TVP. Jadi merupakan dua konteks yang berbeda. Jadi untuk sahabat Zolaris di rumah yang mungkin udah pakai kacamata anti Blu-ray gitu ya. Jadi jangan cukup merasa di situ sahabat Zolaris gitu ya. Jadi lensanya harus di-upgrade nih ternyata ke lensa digital. Sempurnakan dong. Kita semua. Di mana tuh TVP belinya? Di Optik Zolaris dong. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir, Bapak. Wah, sedih banget ini udah pertanyaan terakhir aja nih gitu ya. Gini, pertanyaannya adalah kenapa sih kita tuh harus pakai lensa digital gitu? Oke, terima kasih TVP. Iya, Bapak. Nah, Sobat Zolaris ya, kenapa sih kita harus mulai memakai lensa digital? Tadi kan sudah dipaparkan ya bahwa orang-orang siapa saja yang harus memakai lensa digital ini. Dan sekarang kita masuk ke benefitnya gitu. Kenapa sih saya harus memilih lensa digital? Nah, lensa digital ini merupakan salah satu solusi TVP. Jadi bukan satu-satunya solusi ya, tapi merupakan salah satu solusi gitu bagi orang-orang yang memang aktivitas melihat dekatnya tinggi. Bagi orang-orang yang memang terkena digital eye strain. Karena apa? Karena melihat jauhnya jelas, melihat dekatnya tetap nyaman. Sehingga produktivitas ketika kita bekerja itu tetap terjaga. Gitu. Jadi ada dua keyword di sini. Lihat jauhnya jelas, lihat dekatnya nyaman. Sehingga produktivitas tetap terjaga ketika kita bekerja. Gitu. Nah, itu dia sahabat Zolaris ya. Ternyata memang banyak sekali jenis lensa yang perlu kita ketahui sesuai dengan fungsinya masing-masing gitu ya. Jadi tadi diulas lagi bahwasannya lensa itu ada beberapa jenis, dari mulai lensa kamera Bapak ya, ada juga lensa ophthalmic tadi ya, ada mulai dari lensa single vision, ada lensa yang bifokus tadi ya, ada juga lensa digital yang tadi sudah kita bahas. Tentunya tadi kembali lagi fungsinya yaitu yang pertama tadi untuk melihat jarak jauhnya jelas, yang keduanya yaitu untuk melihat jarak dekatnya dengan nyaman. Jadi sahabat Zolaris gak usah khawatir lagi kalau misalnya nih aktivitas di depan layar digitalnya gitu ya, lebih dari 8 jam gak usah takut kena digital eye strain kayak yang dibahas di episode sebelumnya. Mungkin ya matanya cepat merah mungkin ya, atau mungkin cepat berair gitu, kadang pusing juga bisa ya Pak ya gitu. Dari apalagi akhir bulan ya itu siapa di sini? Nah, mungkin itu dia beberapa dampak negatif dari digital eye strain. Jadi sebisa mungkin kita minimalisir sejak dini mungkin ya Pak ya, dengan cara salah satunya yaitu menggunakan lensa digital. Nah, sahabat Zolaris, itu dia pemaparan materi kita ya Bapak ya di episode Ruang RO kali ini. Semoga episode kali ini memberikan insight baru buat Fevi dan juga sahabat Zolaris di rumah mungkin ya terhadap isu-isu mengenai kesehatan mata kita. Nah, jangan lupa di like ya Bapak ya,
di komen, dan juga di subscribe serta dinyalakan lonceng notifikasinya supaya sahabat Zolaris dapetin notifikasi terbaru dari konten-konten di Optik Zolaris. Sampai jumpa.